Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini tuh sesuai judul timeline kalian di atas. Hari ini tuh kita akan lanjut membahas subbab dari buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang selalu aku bahas pada channel kali ini. Dan untuk pembahasan kita pada subbab kali ini berkaitan tentang jadilah pendengar yang empati dan responsif. Kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan maksud untuk mengerti. Mereka mendengarkan dengan maksud untuk menjawab. Menurut Stephen R. Covey, mengidentifikasi 5 tingkatan dalam mendengarkan. Pertama, tidak mendengar. Ini terjadi ketika kita secara fisik mendengar suara tetapi tidak benar-benar memperhatikan atau memahami apa yang dikatakan. Contohnya ketika kita berada di keramaian yang penuh dengan suara dan tidak dapat memfokuskan perhatian kepada satu pembicaraan. Kedua, pura-pura mendengar. Ini terjadi ketika kita hanya berpura-pura mendengarkan untuk menjaga hubungan sosial dan tata krama. Tetapi sebenarnya pikiran kita jauh melayang dan kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh orang lain. Ketiga adalah mendengar selektif. Pada tingkatan ini, kita hanya mendengarkan apa yang menurut kita penting untuk didengarkan, sementara yang lain diabaikan. Ini dapat terjadi saat kita membaca atau bekerja sambil mendengarkan suara latar belakang, di mana kita hanya fokus pada apa yang menarik minat kita dan mengabaikan yang lainnya. Keempat, mendengar dengan simpati. Di tingkatan ini, kita secara aktif mendengarkan dan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Kita mencoba memahami perasaan dan pengalaman yang mereka ceritakan dan memberikan dukungan dan penghargaan atas apa yang mereka alami. Kelima, mendengar dengan empati. Ini adalah tingkatan mendengar yang paling tinggi. Ketika kita mendengarkan dengan empati, kita benar-benar terhubung dengan lawan bicara secara emosional. Setelah mengetahui kelima tingkatan mendengarkan, penting bagi kita untuk melakukan introspeksi terhadap cara kita mendengarkan selama ini. Seberapa sering kita mendengarkan dengan empati, tingkatan tertinggi dalam mendengarkan. Namun, perhatikan bahwa menjadi pendengar yang empatik dan responsif bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan perhatian aktif, pemahaman, fokus, kewaspadaan, keterbukaan pikiran, refleksi, dan dukungan. Namun melatih diri kita untuk menjadi pendengar yang baik dan penuh empati akan memperkuat hubungan sosial dan memberikan dukungan yang berarti kepada orang lain. Dan di sini saya akan membeberkan beberapa tips untuk menjadi pendengar yang empati dan responsif. Yang pertama adalah berikan respon. Berikan respon yang menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti mengangguk kecil, kontak mata, atau menggunakan kata-kata seperti ya, atau saya mengerti. Namun, pastikan respon kita tidak terlalu berlebihan agar tidak terkesan memaksa lawan bicara. Yang kedua adalah tunjukkan bahwa kita menghargainya. Jangan menghakimi atau menilai apa yang dikatakan lawan bicara. Setiap orang memiliki kapasitas berbeda dalam menerima emosi dan masalah. Dengarkan dengan penuh penghargaan dan hormati keberanian mereka dalam berbagi dengan kita. Yang ketiga adalah ajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan yang relevan dengan topik pembicaraan untuk menunjukkan minat dan perhatian kita. Pertanyaan ini juga dapat membantu memperluas pemahaman kita dan membantu lawan bicara untuk lebih terbuka dalam berbicara. Yang keempat, tak perlu beropini. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah mendengarkan, bukan memberikan pendapat atau opini kecuali jika diminta. Beberapa orang hanya ingin didengarkan, bukan untuk dicela atau diberi nasihat. Yang kelima adalah tahu batas. Perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi lawan bicara. Jika mereka terlihat gelisah, menghindari kontak mata, atau tidak nyaman, hentikan atau kurangi pembicaraan tentang topik tersebut. Hormati privasi dan batasan yang ditunjukkan oleh lawan bicara. Yang keenam adalah validasi. Validasi perasaan lawan bicara dengan mengulang kembali apa yang mereka sampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami dan menghargai perasaan mereka. Misalnya, kita dapat mengatakan, jadi apa yang kamu rasakan adalah, atau saya mendengar bahwa kamu merasa. Dengan menerapkan tips-tips tersebut dalam berinteraksi sehari-hari, kita dapat menjadi pendengar yang penuh empati dan responsif. Ingatlah bahwa mendengarkan secara empati adalah proses yang terus-menerus dan dengan latihan dan kesadaran diri yang terus berkembang. Kita dapat memperbaiki keterampilan mendengarkan kita dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, pembahasan kita terhadap subbab kali ini sudah selesai, dan seperti biasa untuk teman-teman yang
ingin mengakses bukunya The Power of Personality, teman-teman bisa akses di description box and then see you on my next video.